Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Kita berjumpa di dalam acara Sunday Morning Devotion. Pagi hari ini kita akan bersama-sama satu kali lagi mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Bapak Ibu Jemaat sekalian, hari ini mungkin kita ada yang merasa lelah, mungkin kita ada di dalam kekhawatiran, ada di dalam ketidakpastian. Tetapi mari kita bersama mau mengingat bahwa kita memiliki Allah yang setia. Kita memiliki Allah yang memelihara kita. Mari kita bersama memuji Tuhan, kita nyanyikan lagu Dia Peliharakan Burung. Kita bersama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Engkau adalah Bapa atas semesta. Kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang setia memelihara kami. Kami bersyukur karena di dalam setiap kegelisahan kami, karena di dalam setiap kekhawatiran kami, karena di dalam setiap ketakutan kami, tapi kami tahu kami bisa datang kepada Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau adalah sumber pertolongan kami. Kiranya Engkau boleh menguatkan kami sekali lagi, khususnya pada pagi hari ini, saat kami mau bersama menghampiri tahta Tuhan untuk beribadah. Tolong Engkau yang persiapkan hati kami, Engkau persiapkan diri kami, biar saat kami beribadah, walau dari rumah kami masing-masing, tetapi kami boleh memperkenan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Jemaat sekalian, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Aludin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali di dalam Sunday Morning Devotion. Pada hari ini, saya ingin mengambil satu bagian dari Markus pasal yang ke-6, satu kisah yang sering sekali kita dengar, bahkan dari kita sekolah minggu. Satu kisah yang sangat menakjubkan setiap orang, yaitu ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Saudara sekalian, banyak orang mengikuti Yesus dengan harapan besar bahwa hidupku yang dulunya sulit, sekarang menjadi mudah. Hidupku yang dulunya penuh dengan beban, sekarang menjadi tidak ada beban. Maka mengikuti Yesus semuanya akan lancar adanya. Tetapi saudara sekalian perhatikan, ketika para murid mereka mengikuti Yesus. Di dalam Markus pasal 6 ayat ke-30 diceritakan demikian. Kemudian
rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang telah mereka kerjakan dan ajarkan. Apa yang sudah mereka kerjakan? Apa yang sudah mereka lakukan, mereka ajarkan. Kalau Bapak Ibu mundur ke dalam Markus pasal 6 ayat 6b sampai kepada 13 diceritakan Yesus mengutus ke-12 rasul pergi di dalam satu misi yang tidak mudah. Satu misi yang begitu besar yang dikerjakan oleh para murid pada saat itu. Dan dikatakan pada akhirnya dari perikop itu mereka mengusir banyak setan, mereka mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Mereka melakukan pelayanan yang luar biasa, tentu sangat letih. Tentu mereka merasa kami sudah cukup melakukan begitu banyak pelayanan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian. Dan beristirahatlah seketika. Oh, sangat menyenangkan. Mereka baru saja pelayanan yang melelahkan. Dan Yesus mengatakan, beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Pelayanan begitu padat. Pelayanan begitu melelahkan. Ikut Yesus tidak mudah. Bahkan untuk sekadar mau makan pun mereka tidak sempat. Maka Yesus mengatakan, mari kita pergi beristirahat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Oh, tetapi orang-orang begitu terpikat dengan pengajaran Yesus. Mereka mau mengikut Yesus, mau mendengarkan, mau melihat apa yang Yesus lakukan. Maka dikatakan bahkan ketika mereka mau mengasingkan dirinya itu, waktu mereka bertolak, banyak orang yang lihat dan tahu kemana mereka mau pergi. Maka mereka mengambil jalan darat. Mereka mengambil jalan darat, mengikuti, mendahului mereka. Mereka mau istirahat, tetapi orang-orang mengikuti begitu banyak, saudara sekalian. Maka ketika Yesus mendarat, dia melihat sejumlah besar orang, begitu banyaknya orang itu. Apa yang terjadi? Yesus menolak mereka? Tidak. Yesus tidak menolak mereka. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka dikatakan seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Maka Yesus yang sudah letih, Yesus mengambil waktu untuk mengajar kepada mereka. Sampai ketika hari sudah menjelang malam, sekitar jam 3 sore sudah lewat. Murid-muridnya sudah mulai gelisah. Kami ini sendiri sudah begitu lelah. Kami ini sendiri makan pun tidak sempat. Kami ini mau istirahat. Tapi orang-orang itu terus datang kepada Yesus. Sekarang bagaimana, malam sudah mau tiba, tempat ini jauh dari mana-mana. Tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Tetapi Yesus berkata, ketika murid-muridnya datang kepada Yesus, mereka berkata, Guru, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka itu pergi. Pergi kemana? Pergi beli makanan ke desa-desa, ke kampung-kampung sekitar sini. Kami sudah sangat letih, kami tidak mampu lagi mengurus orang begitu banyak, 5.000 orang laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Kami sudah sangat letih, kami tidak mampu lagi urus mereka. Tetapi Yesus menjawab, kamu harus memberi mereka makan. Mereka mengatakan, Guru, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk mereka? Dari mana punya uang sebanyak itu? Itu sekitar 8 bulan bekerja, mengkumpulkan uang, tidak makan, tidak belanja, 8 bulan mendapatkan 200 dinar. Dari mana kami membeli roti, memberikan mereka makan? Tapi Yesus bertanya kepada mereka, jangan pikirkan itu. Coba lihat berapa banyak roti yang ada padamu, coba periksa. Mereka cari di antara orang-orang yang datang itu. Lalu mereka mengatakan ada 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh kumpulkan orang-orang itu. Supaya mereka duduk berkelompok-kelompok, 50 orang, 100 orang. Duduk untuk apa? Roti cuma 5, ikan cuma 2, duduk berkelompok. Murid-murid sambil mengerjakan itu tentu mereka sudah merasa tidak berdaya. Kami sudah sangat letih. Kami bahkan makan pun tidak sempat. Kami belum istirahat. Harus mengkumpulkan, mengkoordinir orang-orang itu. Apa yang kami katakan kepada mereka? Kita akan makan. Ada 5 roti, 2 ikan.
Apa yang ada dalam pikiran mereka? Tetapi Yesus menyuruh mereka kumpulkan. Lalu mereka duduk. Setelah itu Yesus ambil 5 roti itu, 2 ikan itu. Yesus menengadah ke langit. Dan Yesus berdoa, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti itu. Lalu Yesus berikan kepada murid-muridnya, pergi bagikan roti itu kepada mereka. Murid-murid tidak bisa menjelaskan apa yang mereka lihat. Pada akhir daripada hari itu, hari yang melelahkan, hari yang penuh dengan pergumulan mereka. Mereka sendiri butuh sesuatu untuk diri mereka. Mereka sendiri butuh istirahat. Mereka butuh waktu untuk makan. Tetapi pada hari itu mereka melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Di depan mata mereka bagaimana Yesus memecah-mecahkan roti. Ikan itu dibagi-bagikan kepada orang-orang banyak. Dan bahkan dikatakan mereka semua makan dengan kenyang. Tidak berkekurangan. Mereka menikmati pemeliharaan pada hari itu. Lalu kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh. Saudara ingat berapa murid? 12 murid. Dan 12 bakul itu penuh. Selain daripada sisa-sisa ikan yang makan begitu banyak, ada lebih 12 bakul. Kita bisa membayangkan murid-murid. Mereka masing-masing mendapatkan 1 bakul. Sambil mereka mendapatkan 1 bakul, mereka sadar gurunya tidak membiarkan mereka. Bahwa mereka tetap berada di dalam pemeliharaan daripada Allah yang hidup. Yesus Tuhan mereka, guru mereka. Di dalam keletihan mereka tidak mengabaikan mereka. Mereka akan mengingat sekali peristiwa itu. Mereka ketika nantinya mereka melayani, mereka akan ingat terus bahwa gurunya, Yesus Kristus, Tuhan, tidak meninggalkan mereka. Mencukupkan mereka, memberikan mereka bahkan kelimpahan di dalam sukacita damai sejahtera. Itulah hal yang paling utama, bahwa mereka boleh sungguh-sungguh melihat pekerjaan Tuhan melalui hidup mereka, di dalam hidup mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memakai hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mengikut Tuhan tidak mudah, tapi pada akhirnya kita akan melihat sukacita yang besar ketika kita boleh dipanggil turut bersama-sama melayani. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih jikalau Tuhan memanggil kami masuk dalam pelayanan. Biarlah kami menyadari pelayanan bukan hal yang mudah, tetapi pelayanan adalah hal yang sangat berharga untuk dikerjakan. Kami akan lelah, kami akan kekurangan waktu, kami akan dikejar-kejar banyak hal, tetapi kami tahu kami tidak mengerjakan hal yang sia-sia, karena kami menjawab panggilan Tuhan. Maka biarlah Tuhan menolong kami, supaya kami boleh melayani dengan lebih sungguh. Kami boleh melayani dengan penuh sukacita, menikmati pemeliharaan daripada Tuhan di dalam hari-hari pelayanan kami. Dan juga persiapkan hati kami Tuhan ketika kami akan masuk di dalam ibadah pada hari ini. Berikan terus kerinduan, berikan terus sukacita, waktu kami masih boleh datang menyembah Engkau dan menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari kita mempersiapkan hati masuk di dalam ibadah pada hari ini. Penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali dalam Sunday Morning Devotion pada minggu yang berikutnya.